minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kekuatan perempuan hanya satu, yakni dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Betapa berharganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia 105.8 Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya dapat membersamai ikhwafillah di sore hari ini, tentunya di program Ustadz On Air di edisi kali ini di hari Senin, tepat di tanggal 19 Juni 2023. Insya Allah selama 1 jam ke depan saya bakalan menemani ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, saya bersama Ustadz Nasrullah LC. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Mujahidin FM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik insyaallah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, di sore hari ini kita bakalan membahas terkait apa nih Ustadz? Insyaallah kita akan membahas yaitu faedah terkait kurban insyaallah. Masya Allah. Jadi wabillahi rahimakumullah, insyaallah kita bakalan bahas terkait dengan faedah kurban ya Ustadz. Ya insyaallah. Dan buat ikhwafillah yang mau bergabung di sore hari ini bisa langsung melalui layanan interaktif kami, bisa ditelepon di 0561812043 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 5705758. Saya akan kembali sesaat lagi, jadi jangan pindah channel, tetap di M2 TV dan juga 105.8 Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia 105.8 media dakwah Anda, alhamdulillah kembali menemani ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Program Ustadz On Air ya, yang disiarkan langsung dari studio M2 TV. Nah, terkait tema di sore hari ini ikhwafillah terkait faidah berkurban ya Ustadz ya. Nah, mungkin ikhwafillah sudah penasaran terkait dengan faidah kurban. Jadi kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Nasrullah LC. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah
Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yaitu tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah atau tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yaitu di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan yang lebih besar, yang lebih dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, tidakkah termasuk jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga termasuk jihad di jalan Allah kecuali seseorang dia keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun ataupun mati syahid, barulah lebih besar pahalanya orang mati syahid. Maka yaitu amal ibadah apapun yaitu lebih besar. Hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah Allah akan melipat gandakan amal ibadah yang dikerjakan ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuklah yaitu ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha, setelah salat Idul Adha adalah ada suatu amalan yaitu menyembelih hewan kurban yang dinamakan udhiyah, al-udhiyah. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak ada hari-hari yaitu yang paling dicintai untuk melakukan satu amalan, yaitu di hari-hari nahar, yaitu tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari-hari an-nahar, hari-hari nahar, hari penyembelihan, setelah sholat Idul Adha sampai Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 yang lebih besar pahalanya kecuali menyembelih hewan kurban. Nah, maka menyembelih hewan kurban ini dalam bahasa Arab dinamakan al-udhiyah. Al-udhiyah di sini adalah ataupun kurban. Makna kurban ini adalah al-udhiyah. Dia adalah hewan yang disembelih yaitu dari jenis hewan ternak, itu onta, sapi. Dan kambing di hari-hari raya kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini definisi al-udhiyah ataupun kurban. Nah, maka asal penamaan al-udhiyah ini ataupun kurban ini karena hewan kurban tersebut disembelih pada waktu duha, maka dinamakan udhiyah. Yaitu sebab ini penamaan sebab al-udhiyah ataupun kurban karena hewan kurban tersebut disembelih pada waktu duha, yaitu waktu pagi menjelang siang. Dan terkadang disebut juga dengan idhiyah ataupun dohiyah, ataupun sama maknanya adalah kurban. Nah, maka ibadah kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Jadi ketika ketika tahun kedua Hijriah, maka kurban ini merupakan bagian daripada syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuklah ijma' kesepakatan para ulama. Nah, maka ini 3 dalil yang mensyariatkan tentang udhiyah ataupun juga menyembelih hewan kurban. Nah, yang pertama dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah, dan sembelilah hewan kurban. Nah, maka penafsirannya di sini fasholli adalah salat Idul Adha.
Setelah sholat Idul Adha untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban, yaitu berkurban. Nah, maka ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadzakkaru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yaitu, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan, yaitu penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak, yaitu yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, kepada Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pada hakikatnya umat-umat terdahulu juga disyariatkan untuk berkurban, bukan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan juga telah datang riwayat yang begitu jelas berupa perbuatan, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta yaitu menjadi amal kebiasaan kaum muslimin, yaitu menyembelih hewan kurban ini. Banyak di dalam hadis-hadisnya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban ini. Dan ini juga ijma', kesepakatan para ulama dan kebiasaan kaum muslimin, menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk menyembelih hewan kurban ini banyak memiliki keutamaan. Di antara keutamaan berkurban ini, yaitu yang sangat agung, ini akan yaitu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada riwayat yang sahih tentang yaitu penentuan kadar atau besarnya pahala dari ibadah kurban itu. Yaitu sebagaimana Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau berkata, banyak orang yang meriwayatkan tentangnya, yaitu tentang ibadah kurban ini, yaitu berisi hal-hal yang luar biasa dan bahkan aneh, yang sama sekali tidak benar, yaitu tidak sahih periwayatannya. Nah, maka atas dasar itu mereka yang sering entah itu kalau kita sering men-share di medsos, media massa, sosial yaitu keutamaan-keutamaan yang begitu besar dan bahkan luar biasa, dan juga bahkan yang aneh, maka perlu kita merujuk kembali, kita cek kembali kesahihannya. Jangan sampai yaitu agar kita berhati-hati dalam menisbatkan perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu berkurban ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, yaitu yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sunnah muakkadah hampir mendekati wajib kalau sunnah muakkadah. Kalau para ulama terdahulu itu kalau ada amalan-amalan ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah tidak pernah ditinggalkan. Dan ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama. Hukum berkurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan yang sangat dianjurkan. Apalagi bagi yang mampu juga ya Ustaz ya. Dan bahkan sebagian para ulama yaitu berpendapat bahwasanya kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Berarti tidak wajib bagi yang mampu. Ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama atau mayoritas jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban ini adalah wajib hukumnya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Ini pendapat ini merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah. Pendapat mazhab Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad, serta pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu tidaklah pantas bagi orang yang mukmin yang diberi kemudahan dan kemampuan untuk berkorban itu,
dia melalaikan ibadah ini. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yaitu beliau menyebutkan, siapa yang diberi kemudahan lantas dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat id kami. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, salah satu dasar sebagian para ulama yang mewajibkan untuk berkorban bagi yang memiliki kemampuan rezeki. Maka apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang Allah beri keluasan rezeki yang mampu lalu lantas dia tidak berkorban, maka janganlah mendekat ke masjid kami ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yaitu termasuk berkurban ini yaitu disyariatkan bagi semua kaum muslimin. Jadi kurban ini disyariatkan bagi seluruh umat Islam, bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mukim maupun musafir, dalam keadaan musafir, tinggal di pedesaan maupun di perkotaan, yaitu baik itu domisili di negeri kaum muslimin atau selainnya di negeri non muslim. Nah, kecuali yang sedang berhaji. Ini yang sedang berhaji ini, menurut pendapat Imam Malik, dia tidak diperintahkan berkorban, yaitu menurut pendapat Imam Malik. Akan tetapi dia menyembelih hewan terkait ibadah hajinya, al-hadiyu. Walaupun jamaah haji itu adalah dia tidak berkorban, tapi mereka rangkaian dari ibadah haji itu adalah tetap wajib menyembelih al-hadiyu. Namanya hadiyu, namanya. Memang satu rangkaian dari ibadah haji harus menyembelih seekor kambing. Yaitu dinamakan hadiyu jika dia mengerjakan haji kiron ataupun haji tamattu. Nah, pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid beliau Ibnul Qayyim, dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini tentang menyembelih hewan kurban. Kemudian bagi mereka yang belum memiliki uang untuk membeli hewan kurban ini, dia boleh meminjam uang. Boleh meminjam uang jika sekiranya dia telah memperhitungkan. Ketika dia dapat memperhitungkan, sehingga sekiranya dia ini telah yaitu sanggup gitu untuk melunasi utangnya tersebut. Jadi kalau ada perhitungan dia mampu untuk membayarnya hutang tersebut, maka boleh dia meminjam uang untuk berkurban. Seperti jika seorang pegawai umpamanya meminjam uang untuk membeli hewan kurban, dan dia pinjam hingga batas waktu pada saat gajinya turun di akhir atau awal bulan, atau dia membelinya dengan cara kredit umpamanya, dengan cara angsuran. Jadi yang kredit itu bukan motor saja, jadi hewan kurban pun bisa kredit. Adapun jika dia merasa sulit, kalau dia merasa sulit untuk membayarnya, lebih utama baginya dia tidak tidak berhutang, lebih utama bagi dia agar tidak menambah bebannya untuk perkara yang tidak wajib baginya, maka hendaknya tidak perlu dia meminjam uang. Jadi bagi yang mampu untuk membayarnya, maka Syekhul Islam juga mengatakan jika sekiranya dia sanggup, yaitu untuk membayar utangnya, jika dia meminjam, maka meminjam uang untuk berkorban adalah perkara yang baik. Yaitu namun hal ini tidaklah wajib baginya. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Nah, maka kemudian juga di antara bentuk sedekah, yaitu yang dianjurkan adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kepada mereka yang tidak sanggup berkorban. Ini di antara sedekah yang mulia, sedekah yang sangat dianjurkan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kepada mereka yang tidak sanggup berkorban. Yaitu dengan apa? Dengan bersedekah kepadanya dengan senilai hewan kurban agar dia mampu membelinya. Nah, ini juga kemuliaan yang sangat dianjurkan. Atau memberinya hadiah berupa kambing untuk dia berkorban. Diberi hadiah. Ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan hewan kurban kepada sahabat-sahabatnya.
Ini yang disebutkan. Nah, jadi ini adalah sedekah yang paling utama. Oh, Kalau ya berarti boleh ya Ustaz? boleh kalau umpamanya ada orang yang tidak mampu berkorban, lalu yaitu dikasih gitu ya Ustaz, dikasih uang untuk beli hewan kurban. Nah, maka itu lebih utama. Asal jangan uangnya dibelikan yang lain, dibelikan pakaian atau makanan yang lain, tapi beli hewan kurban. Tapi kalau langsung dikasih hewannya gitu, dan juga ataupun juga langsung dia memberikan kambingnya kepada orang tersebut untuk dikorban, itu lebih baik. Seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan yaitu kambing, hewan kurban, untuk agar para sahabat itu bisa berkorban dengan kambing tersebut. Nah, maka ini adalah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Termasuk di antara bentuk kedermawanan yang ma'ruf ini. Salah satu bentuk kedermawanan bagi mereka yang memiliki hewan kurban lebih dari satu. Jadi sehingga ini adalah dia mewakilkan penyembelihan kepada orang yang fakir yang memiliki tanggungan keluarga. Itu baik, itu termasuk kerabatnya atau tetangganya, agar orang fakir tersebut menyembelih di rumahnya sebagai upaya yaitu memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya untuk keluarganya. Nah, ini yang dimaksudkan keutamaan-keutamaan yang yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang memiliki harta lebih atau memiliki hewan kurban lebih dengan memberikan sedekah yang sangat dianjurkan kepada orang yang tidak mampu agar dia bisa berkorban. Wallahu a'lam. Iya, ikhwatilah rahimakumullah. Terkait tadi ya kurban itu sendiri, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, gimana kelanjutan dari poin-poin tersebut? Insya Allah nanti kita bakalan lanjut kembali nih ikhwatilah. Jadi jangan pindah channel dan juga frekuensi, tetap di 105.8 dan juga M2 TV, media dakwah Anda. Iya, pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia 105.8 media dakwah Anda dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi ya di program Ustaz An'ar, tentunya dengan membahas terkait faidah kurban. Jadi tadi sudah disampaikan faidah terkait kurban, jadi definisi kurban juga dijelasin. Nah, gimana nih Ustaz kelanjutan dari poin-poin yang tadi kita sampaikan? Ya, baiklah ikhwafillah pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka di antara faedah yang berkaitan dengan kurban ini ada juga hikmah, yaitu hikmah-hikmah yang terdapat dalam menyembelih hewan kurban. Maka di antara hikmah yang disebutkan beribadah dengan menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan daging dari sembelihan hewan kurban itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37, yaitu la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Disebutkan, dan daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam yaitu Al-Qur'an surat Al-Hajj, yaitu keutamaan daripada ataupun hikmah daripada menyembelih hewan kurban. Nah, maka termasuk juga hikmahnya ini
selain adalah untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan sunnah, yaitu menghidupkan sunnah kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bentuk kesyukuran, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah. Di antaranya adalah nikmat hewan ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-28, yaitu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isil faqir, yaitu supaya mereka ini menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada yaitu hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, yaitu maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan juga orang-orang fakir. Nah, ini salah satu hikmah yaitu menyembelih hewan kurban, selain menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian juga agar manusia bersyukur dan juga agar mencapai ketakwaan kepada Allah, dan juga yaitu memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka yaitu termasuk juga yaitu penduduk dari berbagai negeri, yaitu membersamai para jamaah haji di Baitullah dalam beberapa syiar-syiar, yaitu syiar-syiar ibadah haji. Kemudian juga memberikan kelapangan kepada diri sendiri, keluarga, memuliakan tetangga, kerabat. Ini adalah termasuk juga hikmahnya. Hikmahnya apa? Memberi kelapangan dari keluarga dari hewan kurban tadi, kemudian juga memuliakan tetangganya dengan memberi daging hewan kurban, bagian daripada hewan yang disembelih, termasuk terhadap karib kerabatnya dan sahabatnya berupa hadiah, yaitu pemberian berupa hadiah juga diperbolehkan walaupun orang-orang yang mampu, yaitu kita memberikan dagingnya, termasuk serta juga bersedekah kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin ketika di hari pertama, yaitu Idul Adha, ketika pertama hari berkorban. Nah, maka ini keutamaan hikmah-hikmah yang ada dalam penyembelihan hewan kurban. Kemudian yaitu menyembelih hewan kurban ini juga lebih utama dibandingkan bersedekah, yaitu seharga hewan kurban. Jadi berkorban ini lebih utama dibandingkan dia bersedekah dengan senilai hewan kurban, bahkan mungkin lebih dari nilai hewan kurban. Kurban ini lebih utama karena berkorban ini merupakan syiar di antara syiar-syiar Allah serta sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu yang sangat dianjurkan, dan juga yaitu pendapat yang dipegang oleh keempat imam mazhab, yaitu telah sepakat, yaitu tentang berkorban ini. Sa'id bin Musayyib mengatakan, sungguh aku berkorban dengan seekor kambing lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak 100 dirham. Yaitu bayangkan 100 dirham begitu banyak. Nah, maka umpamanya kalau seseorang berkorban dengan seekor kambing, dibandingkan pada waktu-waktu penyembelihan itu, dibandingkan dia bersedekah dengan 6 ekor sapi umpamanya, maka lebih besar pahalanya berkorban, menyembelih hewan kurban. Tetapi yang 6 ekor sapi tadi bukan niat berkorban tapi niat bersedekah, pahalanya adalah yaitu lebih besar berkorban, menyembelih seekor kambing berkorban. Karena disebutkan dalam hadis, tidak ada amalan yang lebih baik pada hari-hari penyembelihan. Hari-hari penyembelihan itu tanggal 10
Idul Adha, setelah sholat Idul Adha tanggal 11, 12, 13, maka 4 hari itu tidak ada amalannya lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang dapat mengalahkan dengan menyembelih hewan kurban pada hari-hari penyembelihan itu. Nah, maka termasuk juga keutamaan ini disebabkan karena apa? Karena menyembelih atas nama Allah adalah syiar serta ibadah. Ibadah yang memiliki tujuan khusus dan berdiri sendiri dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dia adalah ibadah tersendiri, yaitu yang berdiri tersendiri, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Maka sholatlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi dia ibadah tersendiri. Oleh sebab itu, jika manusia berpaling daripada berkorban ini dan yaitu hanya mencukupkan dengan sedekah saja, maka ibadah syiar ini tidak akan berjalan. Nah, tujuannya adalah untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berkaitan dengan kurban ini, hendaknya berkorban itu disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah SAW dan sahabatnya berkorban untuk diri mereka, dan juga keluarga mereka. Sedangkan kurban untuk mereka yang telah meninggal barulah disyariatkan jika dengan tujuan menunaikan wasiat mereka. Menunaikan wasiat yaitu atau diikut sertakan bersama yang masih hidup. Nah, itu diperbolehkan. Seperti seseorang yang berkorban untuk dirinya, kemudian diniatkan untuk satu keluarga dan diikutkan juga untuk keluarga yang sudah meninggal. Nah, itu boleh meniatkan untuk mereka yang masih hidup dan juga yang telah meninggal, itu diperbolehkan. Jadi hukum berkorban ini yaitu diperbolehkan, yaitu kalau dia yang tidak ada sunnahnya, dia itu berkorban dengan satu ekor kambing untuk orang yang meninggal, yang hidup tidak berkorban, itu yang tidak ada sunnahnya. Nah, maka berkorban ini atas nama orang yang meninggal ini sebagai bentuk sedekah yang dikhususkan kepadanya. Ini adalah diperbolehkan. Jadi para ahli fikih telah menyatakan bahwa pahalanya sampai kepada mereka yang telah meninggal dan mereka memperoleh manfaat darinya, pahala, yaitu yang dikiaskan dengan ibadah sedekah. Maka Syekhul Islam juga menyebutkan, berpendapat bahwa bersedekah sejumlah nilai hewan kurban lebih utama bagi orang yang telah meninggal daripada berkorban atas namanya. Hal tersebut dikarenakan menyembelih atas nama orang yang telah meninggal yaitu tidak familiar, ataupun juga di kalangan para ulama salaf. Jadi tentang hukum-hukum berkorban, boleh satu orang berkorban untuk satu kambing untuk satu orang, ataupun juga satu ekor kambing untuk dirinya dan satu keluarga yang masih hidup, atau juga satu ekor kambing untuk dirinya, satu keluarga yang masih hidup dan diikutkan keluarga yang telah meninggal. Atau juga boleh satu ekor kambing untuk dirinya, satu keluarga untuk dirinya dan satu keluarga yang masih hidup, dan satu kambing lagi khusus untuk keluarganya udah meninggal. Nah, itu yang berkaitan dengan hukum-hukum hewan kurban. Adapun yang tidak ada sunnahnya, yaitu yang meninggal dia dikorbankan dengan satu ekor kambing, tetapi yaitu yang hidup tidak berkorban, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum kurban. Wallahu a'lam. Terkait dengan ini Ustaz, kalau seandainya nih kita mau kurban, terus teman kan tadi bilang Ustaz satu keluarga ya. Yeah. Kalau kita ngikutkan kita kurban sama teman kita ini, itu dibolehkan nggak sih Ustaz? Maksudnya mengajak teman kita. Maka disebutkan di dalam hadis yang namanya korban itu untuk satu orang, yaitu satu orang, dan juga boleh diikutkan keluarganya. Keluarganya satu rumah, satu keluarga, boleh anak-anaknya, istrinya, dan juga orang tuanya serta ibunya yang masih hidup ataupun yang keluarga yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Tetapi kalau temannya itu adalah tidak ada suatu hadis riwayat
Karena ibadah kurban ini berdiri sendiri-sendiri, yaitu amalan sendiri seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti 1 ekor kambing untuk 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Nah, jadi kita tidak bisa umpamanya udah patungan aja 1 ekor kambing untuk 2 orang, saya dengan teman saya, itu maka tidak diperbolehkan. Maka adalah untuk diri sendiri, karena syariat ini ada bagi yang memiliki kemampuan. Tapi kalau yang tidak memiliki kemampuan tidak disyariatkannya. Wallahu a'lam ya. Itu ya apabila dimaklumkan terkait dengan hikmah dari kurban dan faedah kurban. Nah, mungkin sebagai penutup Ustaz, closing statement dari Ustaz terkait materi faedah kurban Ustaz. Ya, mudah-mudahan yaitu di 10 hari pertama di bulan awal di bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak amal-amal ibadah. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari dan waktu-waktu yang sangat berharga yang mana Allah Subhanahu wa taala yaitu melipat gandakan pahala, dan Allah lebih mencintai amal-amal ibadah yaitu dibandingkan hari-hari yang lain. Dan juga mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yaitu menyembelih hewan kurban yang begitu besar faedah dan juga manfaatnya bagi kita dan juga bagi kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila rahimakumullah, alhamdulillah ya, terasa ya 1 jam saya dan juga Ustaz Nasrullah Helsi menemani yang dengar ikhwafillah, dan mewakili kru yang bertugas di sore hari ini kami undur diri dari ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.